Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febri Putra Pradana dengan NIM 110120000344, Universitas Bina Bangsa, jurusan Manajemen. Yang saya hormati Dr. Ade Manggala Hardianto, SEMAKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan review jurnal, yaitu yang berjudul Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Langsung saja kita ke video pembahasan. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Adapun absahan data diperoleh melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan program dalam kegiatan melalui proses musrenbang berpotensi menciptakan rencana program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, usulan program dan kegiatan pembangunan dari masyarakat tidak bisa prioritas pemerintah daerah tahun bersangkutan. Penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan masih prioritas pemerintah daerah tahun bersangkutan. Penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan masih menunjukkan dua hal, yaitu: 1. Kurangnya komitmen pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan belum disusunnya ASB serta terlambatnya penyusunan standar satuan harga. Kedua, kurangnya pemahaman petugas perencanaan terhadap indikator kinerja yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan indikator outcome untuk kegiatan-kegiatan dalam satu program dan adanya perbedaan target kinerja sasaran Restra SKPD dengan RPJMD. Adapun pendahuluan di sini yaitu penganggaran suatu negara dipengaruhi oleh sistem anggaran yang digunakan. Indonesia menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja, yaitu suatu sistem penganggaran yang menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Indonesia menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagai pengganti sistem penganggaran tradisional. Pada sistem penganggaran tradisional, kinerja diukur dari segi input. Hal ini menimbulkan perilaku pegawai yang selalu berusaha menghabiskan anggaran tanpa memperdulikan hasil dan kualitasnya. Kelemahan dalam sistem penganggaran tradisional ini kemudian ditekan melalui sistem penganggaran berbasis kinerja. Dengan menggunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, anggaran tidak lagi berorientasi pada penyerapan anggaran input dalam tetapi pada hasil kinerja, yaitu output dan outcome anggaran. Sistem penganggaran berbasis kinerja diterapkan pemerintah dalam upaya merespon tingginya tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik. Transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan ini mendorong pemerintah untuk dapat menyusun anggaran secara cermat, akurat, dan sistematis. Terdapat beberapa karakteristik penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja. Harti dalam Asmokor 2006-55 menjelaskan beberapa karakteristik kunci dalam penganggaran berbasis kinerja. Antara lain, 1. Mengeluarkan anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai. 2. Adanya hubungan antara masukan, input dengan keluarnya output dan outcome.
3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran. Dan 4. Adanya menyusunan target kinerja dalam anggaran. Sistem anggaran berbasis kinerja memiliki sejumlah kelebihan antara lain meningkatkan kinerja, aspek keuangan, akuntabilitas, lingkungan manajemen, dan politik. Selain itu, penerapan anggaran berbasis kinerja dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat, mempermudah proses evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan menjadi sistem insentif atau disensitif bagi pelaksanaan program pemerintah. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perencanaan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian. Penelitian adalah suatu penyelidikan sistem atas suatu masalah untuk menentukan jawaban atas masalah tersebut. Untuk menentukan jawaban atas masalah sebagai dikemukakan dalam rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada pencipta gambar holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dari disusun dalam sebuah latar ilmiah. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tipe penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif yang didasarkan pada pernyataan dan bagaimana. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian yang utama adalah penelitian sendiri, di mana penelitian terlibat langsung dalam penelitiannya. Dengan demikian, penelitian memperoleh pemahaman yang mendalam tentang apa yang ditelitinya. Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Perencanaan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012 dilakukan melalui penyusunan rencana program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan atau RKPD serta penyusunan rencana anggaran tahunan yang tertuang dalam dokumen APBD. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2015 berdasarkan dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang tahunan dimulai dari musrenbang desa atau kelurahan pada bulan Januari, musrenbang kecamatan pada bulan Februari, dan musrenbang kabupaten pada bulan Maret. Berdasarkan hasil musrenbang ini diproses usul-usulan tentang kegiatan pembangunan. Nah, bisa kita lihat daftar usulan program kegiatan kecamatan menurut SKPD TA 2012 Dinas Penggairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini yaitu SKPD yang terkait menyusun SPM dengan mengacu pada SPM yang telah disusun oleh induk departemen terkait. SPM memuat ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib suatu daerah yang berhak memperoleh setiap warga negara secara minimal. Sampai dengan tahun 2011, jumlah SPM yang dikeluarkan oleh kementerian yang terkait sebanyak 13 bidang. SPM tersebut adalah bidang sosial, bidang pemerintah dalam negeri, layanan padu perempuan dan anak korban kekerasan, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan hidup, bidang perumahan dan bidang dasar, bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan, bidang tenaga kerja, bidang kesenian. Nah, ada tabel indikator program dan kegiatan Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. APBD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012 disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja. Penggunaan pendekatan kinerja dalam APBD ini
Mengandung arti bahwa APBD Kabupaten Pasuruan mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Perencanaan anggaran berbasis kinerja diawali dengan penyusunan rencana program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan diperoleh berdasarkan usulan masyarakat melalui musrenbang. Usulan-usulan dari musrenbang berpotensi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bisa kita lihat di sini ada tabel target kinerja Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan berdasarkan RPJMD dan Restra SKPD 2018 sampai 2013, yaitu tentang target kinerja SKPD berdasarkan RPJMD 2013 2008 sampai 2013, dan yang kedua target kinerja Dinas Pengairan teman berdasarkan Restra SKPD 2008 sampai 2013. Kesimpulannya, penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan masih menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan belum disusunnya ASB sebagai instrumen. Sekaligus, tolak ukur anggaran berbasis kinerja serta terlambatnya penyusunan standar satuan harga oleh bagian perlengkapan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan kepada SKPD. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membangun komitmen organisasi yang ditunjukkan dengan menyusun ASB sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undang dan menyelesaikan penyusunan standar satuan harga tepat waktu. Nah, itulah tadi review jurnal versi saya atau menurut saya. Jika banyak salah atau salah kata, mohon dimaafkan, karena saya juga sedang proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.